Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Budi Soleha, NPM 19320038. Di sini saya akan membacakan materi yang dibuat oleh kelompok 10, yaitu mengenai jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Lanjutkan. Di sini terdapat cover modul pembelajaran biologi SMA materi jaringan tumbuhan dan jaringan hewan yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 10. Selanjutnya KI dan KD. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KD-nya 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, dan 3.4 menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan, letak, dan fungsi organ pada hewan. Yang selanjutnya yaitu indikator. 3.1 menjelaskan mengenai jaringan mainstem, menjelaskan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen, jaringan dewasa, menjelaskan fungsi berbagai jenis jaringan permanen, jaringan dewasa, bandingkan struktur sel berbagai jaringan tumbuhan pada gambar, menjelaskan struktur jaringan pada organ tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, menjelaskan fungsi jaringan pada organ tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, dan buah, menganalisis hubungan struktur dan fungsi jaringan dengan organ tumbuhan, akar, batang, bunga, daun, bunga, dan buah, membedakan tanaman dikotil dan monokotil, menganalisis sifat potensi tumbuhan dikaitkan dengan kultur jaringan. Menjelaskan, kemudian 3.4.1 menjelaskan struktur jaringan pada hewan, menjelaskan letak dan fungsi jaringan pada hewan, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan. Selanjutnya yaitu epitelium kubus tersusun dari sel yang berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Epitelium kubus ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu epitelium kubus selapis, dan yang kedua epitelium kubus berlapis. Yang selanjutnya epitelium silindris. Epitelium silindris ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal memanjang, silinder. Inti sel dari epitelium ini berbentuk pipih memanjang, berderet pada ketinggian yang sama dan letaknya lebih dekat ke permukaan basal. Dibagi menjadi tiga macam, yaitu epitelium silindris selapis, yang kedua epitelium silindris berlapis, yang ketiga epitelium silindris berlapis semu bersilia. Yang selanjutnya epitelium transisional. Epitelium transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus sehingga silindris. Bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam superfasial terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipih. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesiklin,
yang berasal dari lapisan embrional mesoderm jaringan ikat sendiri memiliki fungsi yaitu yang pertama mengikat dan menyambung jaringan yang satu dengan yang lain. Contohnya yaitu pada tendon yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Yang kedua penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya yaitu jaringan ikat tulang. Yang ketiga pelindung suatu organ. Contohnya yaitu jaringan ikat yang membungkus organ-organ tubuh seperti pleura yang membungkus paru-paru. Yang keempat menyimpan energi, misalnya jaringan ikat lemak. Yang ketiga macam-macam jaringan ikat. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Yang pertama yaitu jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan ikat longgar dan yang kedua yaitu jaringan ikat padat. Dan selanjutnya jaringan ikat cair adalah jaringan ikat yang sel-sel penyusunnya terdapat dalam suatu materi berupa larutan atau berbentuk cairan. Jaringan ikat cair di atas jaringan darah dan jaringan limfa getah bening. Yang ketiga, jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Ada dua macam jaringan ikat, yaitu jaringan ikat penyokong yaitu jaringan tulang rawan yang disebut atau kartilago. Yang kedua, jaringan tulang keras osteon. Di sini terdapat gambar macam-macam jaringan ikat sejati. Yang pertama jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, tulang rawan, dan tulang keras. Oh, yang ini gambar macam-macam jaringan ikat penyokong ya, teman-teman. Yang selanjutnya jaringan otot dan jaringan saraf. Yang pertama jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Setiap sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Serat otot disebut miofibril. Jaringan otot terdiri dari jaringan otot polos. Jaringan otot polos tersusun dari sel-sel otot polos yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk sel seperti gelendong dengan kedua bagian ujungnya meruncing dan bagian tengahnya melebar. Yang kedua, selnya berukuran panjang 30 sampai 200 mm dan berdiameter 5 sampai 10. Yang ketiga, inti sel berjumlah 1 bentuk oval dan terletak di tengah sel. Yang keempat, pada sel tidak terdapat pita terang dan pita gelap. Di sini ada contoh gambar otot polos. Yang selanjutnya yaitu jaringan otot lurik atau otot rangka, disebut juga otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Ciri-ciri jaringan otot lurik sendiri yaitu yang pertama, bentuk selnya silindris, panjang dengan bagian ujung-ujungnya meruncing, tetapi agak membulat pada bagian yang berbatasan dengan tendon. Yang kedua, jaringan otot lurik tidak bercabang-cabang, selnya berukuran panjang 1 sampai 4 mm. Yang selanjutnya yaitu jaringan otot jantung, miokardium. Jaringan otot jantung memiliki bentuk yang mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Ciri-ciri jaringan otot jantung adalah yang pertama, bentuk silindris bercabang-cabang. Yang kedua, memiliki 1 atau 2 inti yang letaknya di bagian tengah sel. Yang ketiga, memiliki banyak mitokondria, mioglobin, dan menerima suplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi secara terus-menerus. Di sini terdapat gambar otot lurik dan yang selanjutnya itu gambar otot jantung. Yang selanjutnya jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls rangsangan. Jaringan saraf menghantarkan impuls dari alat indera ke pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Jaringan saraf tersusun dari dua macam sel, yaitu neuron sel saraf dan
neuroglia sel penyokong. Di sini terdapat gambar dari neuron. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai materi jaringan tumbuhan. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ciri-ciri jaringan meristem yang pertama terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Yang kedua, susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, bentuknya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Fungsi jaringan meristem sendiri adalah sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Jenis-jenis jaringan meristem. Jaringan meristem dapat dibedakan berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan dan berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang kedua, berdasarkan asal-usulnya. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibagi menjadi 3. Yang pertama, meristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Next. Ini gambar jaringan meristem pada tumbuhan ya, teman-teman. Next. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas pembelahan. Yang kedua, sel-selnya berukuran relatif dan sel-sel meristem. Yang ketiga, mengalami penebalan pada dinding sel sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 2. Yang pertama, jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada jaringan primer dan yang kedua adalah jaringan sekunder. Next. Jaringan pelindung atau biasa disebut epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, seperti daun, batang, dan akar. Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya tersusun atas lapis sel. Yang kedua, sel-selnya tersusun rapat satu sama lain, tidak terdapat ruang antar sel. Yang ketiga, dinding selnya memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Fungsi jaringan pelindung yang pertama sebagai pelindung tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik, patogen, atau kehilangan air dan nutrisi lainnya. Yang kedua, sebagai sekresi getah pada beberapa tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga, misalnya kantong semut, dan lain-lain. Yang selanjutnya, jaringan dasar atau biasa disebut parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar. Yang kedua, bentuk selnya polyhedron dengan dinding sel primer. Yang ketiga, memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola. Next. Ini bentuk gambar dari jenis-jenis jaringan parenkim. Selanjutnya, jaringan pengangkut atau biasa disebut vaskuler adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan phloem. Jaringan penyongkong atau penguat adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan penyongkong adalah memiliki sel-sel berdinding tebal dan kuat. Salah satu fungsinya adalah melindungi embrio biji. Selanjutnya, jaringan Secretoris adalah sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Jaringan secretoris disebut juga kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkan tidak keluar dari tubuh. Next. Selanjutnya, organ tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu organ
nutritif, dan organ reproduktif. Organ nutritif adalah organ-organ yang berhubungan dengan penyusunan makanan seperti batang, akar, dan daun. Sementara itu, organ reproduktif adalah organ-organ yang berhubungan dengan perkembangbiakan atau reproduksi seperti bunga, buah, dan biji. Yang pertama, batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan bagian akar dan daun. Pada umumnya, batang dikotil bercabang-cabang dan tidak berwas-was, sedangkan batang monokotil batangnya tidak bercabang, tidak berkambium, dan terus meninggi. Dan ini gambar dari batang monokotil dan dikotil. Next. Yang kedua, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Akar monokotil umumnya adalah akar serabut, dengan batas antara ujung akar dan tudung akar yang tampak jelas, sedangkan akar dikotil umumnya berupa akar tunggang, dengan batas antara ujung akar dan tudung akar yang tidak jelas. Ini adalah gambar dari akar monokotil dan dikotil. Selanjutnya ada daun. Daun adalah organ tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun monokotil umumnya memiliki pertulangan daun sejajar atau melengkung, sedangkan daun dikotil umumnya memiliki pertulangan daun menyirip atau menjari. Next. Ini adalah gambar anatomi daun monokotil dan dikotil. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan berbiji yang berasal dari modifikasi tunas, batang, dan daun. Bunga monokotil, bagian bunganya berjumlah 3 atau berkelipatan 3, sedangkan bunga dikotil, bagian bunganya berjumlah 4 atau 5 atau kelipatan dari kedua angka tersebut. Ini adalah bentuk dari gambar bunga monokotil dan dikotil. Next. Selanjutnya ada buah, adalah perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Berikut ini gambar struktur dari buah. Selanjutnya ada biji, adalah perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Untuk biji monokotil tentunya mempunyai 1 biji dan dikotil mempunyai biji lebih dari 1. Mungkin itu saja.